Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir dengan membahas buku tafsir Ibnu Katsir dan kita akan membaca firman Allah di ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan ja'ilun menciptakan khalifah di muka bumi. Baik. Nakifu fi hadhihi ayat. Insyaallah kita akan bahas ayat ini terutama membicarakan istilah khalifah. Karena seperti yang kita tahu ada banyak sekali ungkapan yang tersebar di masyarakat terkait istilah khalifah yang ternyata menurut sebagian ulama itu adalah kekeliruan yang perlu untuk diluruskan, terutama terkait kalimat khalifatullah. Dan insyaallah akan kita bahas di kesempatan kali ini. Kita berharap semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kita sehingga bisa memahami ayat ini dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Tentang makna kata khalifah secara bahasa artinya adalah pengganti. Kata khalifah secara bahasa artinya pengganti. At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan al-khalifatu biwazn fa'ilah. Kata al-khalifah mengikuti wazan, mengikuti pola al-fa'ilah. Dibaca al-khalifah seperti kita membaca al-fa'ilah. Min qaulika khala fulanan fi hadzal amr. Orang Arab menggunakan ungkapan khala fulaman fi hadzal amr. Si A khalafa si B. Artinya adalah idza qama fi ba'da. Apabila si A menggantikan posisinya si B. Setelah si B tidak ada, baik karena dia sudah meninggal dunia atau dia pergi meninggalkan tempat itu. Saya ulang ya. Mana kata khalifah secara bahasa artinya apa? Pengganti. Dalam bahasa kalau ada ungkapan khalafa fulanan fi hadzal amr, si A khalafa si B, maka maknanya adalah si A qama maqamahu, menggantikan posisi si B fi hadzal amr, dalam urusan itu ba'dahu, setelah si B meninggal dunia atau si B meninggalkan posisi itu. Karena itulah seorang sultan yang dia menggantikan pemimpin sebelumnya disebut sebagai khalifah. Wa min dzalika qila li sultanil a'dham khalifatan. Karena itu berdasarkan makna bahasa ini seorang sultan pemimpin negara dia disebut sebagai khalifah li'annahu khalafa alladhi kana qablah, karena dia menggantikan orang yang memimpin sebelumnya. Faqama bil amri maqamahu fakana minhu khalafan, sehingga dia menggantikan pemimpin sebelumnya dan dia menjadi khalafan, penerus dari pemimpin sebelumnya.
Paham di sini insyaallah? Baik. Berarti kata khalifah artinya apa jamaah? Artinya apa? Jangan diterjemahkan pemimpin. Kalau Anda mendengarkan ada orang mengatakan khalifah diartikan dengan pemimpin, ini salah dalam menerjemahkan. Khalifah artinya bukan pemimpin, tapi khalifah artinya pengganti. Terus kenapa pemimpin itu disebut sebagai khalifah? Pemimpin disebut sebagai khalifah karena dia menggantikan pemimpin sebelumnya dalam menangani urusan di negaranya, dalam menangani posisi yang telah diduduki oleh pemimpin sebelumnya. Makanya dia disebut sebagai khalifah. Mafhum insyaallah. Baik. Ini satu poin terkait kesalahpahaman yang ada di tengah masyarakat ketika menerjemahkan kata khalifah. Khalifah artinya bukan pemimpin, tapi khalifah artinya adalah pengganti. Dan pemimpin disebut khalifah karena dia menggantikan posisi pemimpin sebelumnya. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi disebutkan dalam banyak ayat. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat ke-30 seperti yang kita baca. Juga Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 165. Allah berfirman, "Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard." Dialah zat yang menjadikan kalian sebagai khalaifal ardi, sebagai pengganti yang menduduki bumi ini. Allah juga berfirman di surat An-Naml ayat 62, "Wa yaj'alukum khulafa'al ard." Dan Allah jadikan kalian sebagai khulafa al-ardi, sebagai pengganti yang menduduki bumi ini. Allah juga berfirman di surat Maryam ayat 59, "Fa khalafa mim ba'dihim khalfun." Lalu generasi itu digantikan oleh generasi setelahnya. Allah sebut dengan kalimat fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Generasi itu digantikan, khalafa digantikan oleh khalfun, generasi pengganti setelahnya. Karena itu kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan makna khalifah, kata beliau, qauman yakhlufu ba'dahum ba'dan qarnan ba'da qarnin jilan ba'da jilin. Masyarakat yang saling menggantikan, antara satu kaum digantikan dengan kaum setelahnya, generasi digantikan dengan generasi setelahnya. Itulah arti khalifah. Baik. Sehingga makna inni ja'ilun fil ardi khalifah maknanya adalah sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini sekelompok makhluk yang dia menjadi pengganti. Paham di sini? Bukan sebagai apa? Pemimpin. Maka kalau ada orang yang menyampaikan kita semua sebagai khalifah di muka bumi, dalam arti sebagai pemimpin di muka bumi, ini penerjemahan yang keliru, karena khalifah artinya bukan pemimpin tapi pengganti. Baik. Ada qiraah syadzah. Bacaan ayat yang menyalahi dari ayat yang mutawatir. Disebut dengan apa? Qiraah syadzah. Salah satu di antara syarat sahnya Al-Qur'an adalah al-manqulu bit-tawatur. Dia harus dinukil secara mutawatir. Ketika ada kalimat seperti ini, maka berarti menunjukkan ada teks ayat yang dia tidak mutawatir. Yang tidak mutawatir itu disebut dengan qiraah syadzah. Dan qiraah syadzah tidak boleh dibaca. Masuk dalam kodifikasi bagian dari ilmu Islam, tapi tidak boleh dijadikan sebagai bacaan Al-Qur'an. Wa quri'a fi syadzah, dalam sebagian qiraah syadzah di situ ada yang menggantikan lafaz khalifah dengan khaliqah. Sehingga kalimatnya inni ja'ilun fil ardi khaliqah. Sesungguhnya aku akan menjadikan makhluk di muka bumi. Khaliqah artinya apa? Makhluk. Namun ini qiraah yang syadzah dan kita tidak boleh membaca itu.
Maka dalam membaca Al-Qur'an kita tidak boleh mengucapkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khaliqah. Enggak boleh ya. Karena ini qiraah apa? Syadzah. Tentang keberadaan qiraah syadzah ini disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dan yang lainnya dan dinukil oleh Al-Qurtubi dari Zaid bin Ali. Baik. Selanjutnya, apa makna khalifah dengan arti pengganti tadi? Kita sudah membatasi pengertian khalifah secara makna bahasa, bahwa kata khalifah dalam ayat ini artinya apa? Pengganti. Lalu apa makna khalifah dengan arti pengganti ini? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa makna khalifah dengan arti pengganti maksudnya adalah Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang menggantikan makhluk sebelumnya yang tinggal di muka bumi. Kita ulang bahwa makna pertama dari kata khalifah dengan arti pengganti artinya adalah Allah menjadikan manusia sebagai makhluk pengganti yang menduduki muka bumi ini menggantikan makhluk sebelumnya. Sudah? Kita belum berbicara makhluk sebelumnya itu apa, cuman Anda kasih catatan saja, manusia dijadikan oleh Allah sebagai makhluk pengganti untuk makhluk sebelumnya yang pernah tinggal di muka bumi. Ini tafsir yang pertama. Dan tafsir yang pertama ini merupakan tafsir yang disampaikan oleh jumhur ulama. Merupakan tafsir yang disampaikan oleh jumhur ulama, sehingga dari situ kita bisa memahami mengapa malaikat pada saat mendapatkan berita bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi, dia mengatakan mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang tinggal di muka bumi isinya cuma menumpahkan darah dan berbuat maksiat? Karena malaikat mengkiaskan dengan makhluk sebelumnya yang pernah tinggal di muka bumi. Dulu sudah pernah ada makhluk seperti itu di muka bumi, tapi mereka hidupnya penuh dengan maksiat. Hidupnya penuh dengan peperangan. Isinya cuman kalau enggak maksiat menumpahkan darah. Sehingga malaikat mengatakan demikian karena mengkiaskan dengan kondisi makhluk sebelumnya yang tinggal di muka bumi. Baik. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, arti kata khalifah yang bermakna pengganti maksudnya adalah khalifatun minallah yakhlufuni fil hukmi baina khalqi. Sebagai pengganti yang akan menerapkan hukum Allah di muka bumi, sebagai pengganti yang akan menerapkan hukum Allah di muka bumi di antara para makhluk yang mereka melakukan tindakan kejahatan. Di antara para makhluk yang melakukan tindakan kejahatan. Sudah? Sehingga berdasarkan tafsir yang kedua ini, maka kita bisa memahami kenapa malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa malaikat mengatakan demikian? Karena mereka memahami jika Allah hendak menciptakan hakim di muka bumi yang akan menegakkan hukum Allah di muka bumi, berarti di situ pasti terjadi apa? Di situ pasti terjadi tindakan kezaliman. Paham di sini? Jadi di sini ada korelasi makna khalifah dalam arti pertama dengan makna khalifah dalam arti yang kedua dengan pernyataan malaikat. Kita sedang mengkorelasikan. Ada pertanyaan begini, kenapa malaikat
mengetahui kalau nanti makhluk itu akan bertindak maksiat dan menumpahkan darah. Padahal kan malaikat tidak tahu takdir. Kalau jawaban Anda, malaikat tahu takdir, selesai. Namun jawaban ini keliru, karena malaikat tidak tahu takdir. Malaikat tidak tahu takdir. Lalu yang jadi pertanyaan, dari mana malaikat tahu ketika Allah menciptakan khalifah di muka bumi, nanti mereka akan menumpahkan darah dan mereka akan berbuat maksiat. Dari mana mereka tahu itu? Nah, mereka tahu itu dengan kita memahami makna kata khalifah. Berdasarkan makna yang pertama, khalifah dalam arti manusia adalah pengganti bagi makhluk sebelumnya yang pernah tinggal di muka bumi dan mereka banyak berbuat maksiat, mereka berperang, menumpahkan darah. Maka malaikat tahu ini dari apa, Pak? Kias. Dulu sudah ada makhluk seperti itu yang tinggal di muka bumi dan mereka isinya menumpahkan darah, berbuat maksiat. Nanti diciptakan makhluk seperti itu lagi di muka bumi, paling sifatnya juga sama seperti sebelumnya. Sehingga malaikat membuat pernyataan itu berdasarkan apa? Kias. Baik. Yang kedua, jika kita maknai kata khalifah dengan arti mereka adalah makhluk pengganti yang akan menerapkan hukum Allah di muka bumi, dari situ kemudian malaikat memahami kalau ada makhluk yang menerapkan hukum Allah di muka bumi, berarti di bumi akan terjadi apa? Perbuatan maksiat dan sengketa. Sehingga ada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai hakim yang akan menerapkan hukumnya untuk mengadili setiap orang yang berbuat maksiat dan mengadili setiap orang yang berbuat sengketa. Sudah? Dari situ kita bisa memahami korelasi makna khalifah dengan pernyataan malaikat. Jelas insyaallah jamaah di sini? Dong atau belum? Dong insyaallah ya. Walhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Untuk takwil yang pertama, ini yang didukung oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan beliau menyampaikan bahwa kata khalifah di situ adalah pengganti bagi makhluk sebelumnya. Karena itu khalifah ini berlaku untuk semua manusia, baik orang saleh maupun orang jahat, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik orang yang taat maupun ahli maksiat. Semuanya adalah khalifah. Karena siapapun yang hidup di muka bumi ini berarti dia menggantikan makhluk yang hidup sebelumnya. Paham di sini? Baik. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan, walaisal muradu hahuna bil khalifati Adam alaihi salam faqat kama yaquluhu ta'ifatun minal mufassirin. Dan yang dimaksud khalifah dalam ayat ini bukanlah Adam semata, sebagaimana keterangan sebagian ahli tafsir. Wa azahul Qurtubi ila Ibni Mas'udin wa Ibni Abbas. Dan Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Wa fi dzalika nadhar balil khilafu fi dzalika katsir. Dan ini perlu untuk diteliti ulang karena di situ terjadi perbedaan pendapat. Lalu kata Ibnu Katsir, wadh-dhahir annahu lam yurid Adam 'ainan, sehingga zahirnya yang lebih sesuai kebenaran yang dimaksud dalam ayat ini makna khalifah bukanlah Adam semata. Idz law kana kadzalika, karena jika memang hanya Adam, lama hasuna qaulul malaika, ini enggak cocok dengan perkataan malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang isinya berbuat maksiat dan menumpahkan darah? Sifat itu ada enggak pada Adam? Ada enggak sifat itu ada pada Adam? Tidak. Adam orang soleh, seorang nabi. Beliau bukan tukang maksiat dan beliau bukan orang yang suka membunuh. Beliau orang saleh, bahkan seorang nabi. Karena itu makna khalifah di sini innama aradu anna min hadzal jins may yaf'alu dzalika. Sehingga yang dimaksud oleh malaikat may yufsidu fiha wa yasfikud dima, yang mereka maksudkan adalah
dari jenis manusia ini ada orang yang dia berbuat maksiat dan menumpahkan darah. Baik. Mafhum insyaallah? Baik. Sehingga menurut Ibnu Katsir, khalifah di sini artinya adalah pengganti bagi makhluk sebelumnya, baik yang pernah tinggal di muka bumi atau makhluk yang menggantikan antara satu generasi dengan generasi setelahnya. Sehingga kita menjadi khalifah bagi manusia yang telah meninggal sebelum kita. Dan nanti setelah kita meninggal akan ada manusia yang menjadi khalifah bagi kita. Dan begitu seterusnya. Dan ini tidak terbatas pada mukmin, juga berlaku bagi seluruh umat manusia, baik yang muslim maupun yang kafir. Baik, sehingga bisakah orang kafir kita sebut sebagai khalifah di muka bumi? Bisa, dengan makna ini. Karena artinya adalah semua manusia yang hidup, dia adalah khalifah bagi manusia yang hidup generasi sebelumnya. Dan manusia yang diciptakan pertama yaitu Adam dan keturunannya, beliau adalah khalifah bagi makhluk yang pernah tinggal di bumi sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita akan beralih kepada pendapat yang kedua. Tentang makna khalifah dalam arti yang kedua, yaitu menjadi pengganti yang akan menerapkan hukum Allah di muka bumi. Ini disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, dan beliau mengutip keterangan Abu Saleh dari Ibnu Abbas, dan dari jalur yang kedua adalah dari Murrah dari Ibnu Mas'ud. Inni ja'ilun fil ardi khalifah ay khalifatan minni yakhlufuni fil hukmi baina khalqi. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Maksudnya adalah khalifah dariku yang akan menerapkan hukumku di antara para makhlukku. Sehingga di situ Annallaha jalla sana'uhu qala lil malaika, Allah mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan makhluk yang akan menerapkan hukum di tengah masyarakatku, di tengah para makhlukku. Qalu, maka para malaikat bertanya, wa ma yakunu dzalikal khalifah, lalu apa yang dimaksud dengan khalifah itu? Qala, Allah berfirman, yakunu lahu dzurriyyah yufsiduna fil ard wa yatahasaduna wa yaqtulu ba'duhum ba'da. Mereka nanti berketurunan, kemudian mereka saling hasad, mereka saling membunuh antara satu dengan yang lain. Kemudian malaikat tanya, berarti keberadaan khalifah ini kan sebagai hakim. Kenapa engkau ciptakan makhluk yang karakternya seperti ini ya Allah? Fakana ta'wilul ayati ala hadhi riwayah, maka takwil ayat berdasarkan riwayat ini yang telah kami sebutkan tadi, yaitu dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Katsir, inni ja'ilun fil ardi khalifah, maknanya adalah khalifatun minni yakhlufuni fil hukmi baina khalqi. Aku akan menjadikan khalifah dariku yang akan menerapkan hukum dan aturan yang Allah turunkan kepada para makhluknya. Wallahu a'lam. Sehingga berdasarkan tafsir yang kedua ini, maka yang layak untuk disebut sebagai khalifah adalah siapa, Pak? Yang layak untuk disebut sebagai khalifah adalah al-anbiya was-siddiqun wasyuhada was-salihun. Masuk di dalamnya adalah para ulama, karena hanya mereka yang bisa menerapkan hukum Allah di tengah umat manusia, yang bisa menjelaskan tentang hukum-hukum Allah di tengah umat manusia, dan bisa menjadi hakim ketika terjadi sengketa di antara umat manusia. Berarti makna yang kedua ini tidak berlaku bagi siapa? Orang fasik, munafik, apalagi non-muslim. Karena tidak mungkin non-muslim menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Saya tanya ulang. Makna khalifah berdasarkan tafsir yang kedua, yang artinya adalah pengganti yang akan menerapkan hukum Allah, berlaku bagi siapa? Berlaku bagi siapa? Orang-orang saleh di kalangan para nabi, siddiqun, syuhada, as-salihun, dan termasuk di antaranya adalah para ulama. Karena orang fasik, munafik,
apalagi non-muslim, tidak mungkin mereka menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa disebut sebagai khalifah. Baik. Selanjutnya, saya mengajak Anda untuk kembali kepada tafsir yang pertama lagi, yaitu yang mengatakan bahwa makna khalifah di sini artinya adalah makhluk pengganti dari makhluk sebelumnya. Dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan, fa in qala qail, jika ada orang yang bertanya, famal ladzi kana fil ardi qabla bani adam laha amira, fakana banu adam minhu badalan wa fiha minhu khalafa. Jika ada orang yang bertanya, makhluk siapa yang pernah tinggal di muka bumi sebelum Bani Adam, jika Banu Adam dijadikan sebagai khalifah, sebagai pengganti bagi mereka? Lalu kata At-Tabari, ulama berbeda pendapat. Qad ikhtalafa ahlut ta'wil fi dzalika. Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ini berdasarkan tafsir dari Ad-Dhahhak, riwayat Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas. Qala, beliau mengatakan, awwalu man sakana al-arda al-jinnu fa afsadu fiha wa safaku fiha ad-dima wa qatala ba'duhum ba'da. Pertama yang tinggal di muka bumi adalah jin. Mereka banyak berbuat maksiat, menumpahkan darah antara satu dengan yang lain, saling membunuh. Fa ba'atsallahu ilaihim iblis. Fa ba'atsallahu ilaihim iblisa fi jundin minal malaika. Maka Allah menyuruh iblis untuk bergabung dengan pasukan malaikat, padahal iblis bagian dari jin. Apa dalilnya? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis bagian dari jin dan dia durhaka kepada perintah Allah. Fa ba'atsallahu ilaihim iblisa fi jundin minal malaika. Lalu Allah mengutus iblis bersama pasukan para malaikat. Faqatalahum iblisu wa man ma'ahu. Lalu iblis dan para malaikat memerangi mereka, mengusir para jin yang jahat-jahat itu, yang mereka tukang maksiat, hatta alhaqahum bi jazairil buhur wa atrafil jibal, sampai mereka berlarian ke tengah lautan dan ke puncak-puncak gunung. Sehingga bagian yang dataran rendah, yang di situ banyak sungai, yang di situ subur, bisa ditanami tanaman dan seterusnya, tidak boleh ditinggali oleh jin. Mereka diperangi, diserang oleh iblis dan para malaikat, mereka berlarian ke tengah lautan, ada yang ke puncak gunung. Tsumma khalaqa Adama fa askanahu iyyaha. Kemudian Allah ciptakan Adam dan Allah tempatkan Adam di muka bumi. Falidzalika qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari situlah Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Maksudnya apa? Pengganti. Fa'ala hadzal qauli, berdasarkan pendapat ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di muka bumi ini pengganti. Maksudnya adalah pengganti jin yang dulu pernah tinggal di muka bumi. Yakhlufunahum fiha fayaskununaha wa ya'murunaha. Maka para manusia akan menggantikan para jin itu. Mereka tinggal di sana dan mereka menetapi bumi itu. Baik, dipahami insyaallah. Dan ini yang paling sering kita dengar. Tafsir ini yang paling sering kita dengar. Sehingga banyak para penceramah yang mereka menerjemahkan kata khalifah sebagai pengganti, kemudian dikaitkan dengan riwayat Ibnu Abbas bahwa dulu pernah ada makhluk yang tinggal di muka bumi ini, yaitu dari golongan jin. Baik, jinnya jin siapa Pak? Ya pokoknya jin gitu ya. Ada yang menyebutkan Al-Jan Banul Jan, ya sama saja ya. Jin anaknya jin kan sama, Al-Jan Banul Jan. Cuman salah satu tokoh masyarakat pernah membaca Al-Jan Banul Jan, pakai ejaan lama bahasa Indonesia, Al-Yan Banul Yan. Sehingga tertulis dulu pernah tinggal di muka bumi
makhluk yang bernama Al-Yan Banul Yan. Padahal maksudnya adalah Al-Jan Banul Jan. Ya. C dulu dikasih apa? D ya, jadilah jarum. Nah. Kalau nggak ada C-nya dibaca apa? Kalau C nggak ada D-nya dibaca apa? Yarum. Baik. Maka ada yang nulis Al-Yan Banul Yan. Loh, kok bisa ditulis Al-Yan Banul Yan? Oh, karena dia ejaan lama. Seharusnya Al-Jan Banul Jan, maksudnya adalah jin yang merupakan keturunan jin. Intinya yang pernah tinggal di muka bumi adalah apa? Jin. Menurut riwayat siapa? Ibnu Abbas. Dan At-Tabari menyebutkan sanad riwayat ini. Selanjutnya, waqala akharun, At-Tabari menyebutkan pendapat yang kedua tentang takwil firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, ai khalafan yakhlufu ba'dahum ba'da. Maksudnya adalah makhluk yang menggantikan generasi ke generasi berikutnya. Makhluk yang menggantikan satu generasi dari generasi sebelumnya atau generasi ke generasi berikutnya. Maka disebut sebagai khalifah yang artinya pengganti, karena karakter mereka satu umat meninggal dunia, lalu Allah ciptakan umat yang baru. Meninggal dunia lagi, Allah ciptakan umat yang baru, dan begitu seterusnya. Dan umur manusia dibuat oleh Allah lebih pendek dibandingkan umur jin. Sehingga mereka yang tinggal di muka bumi ini yang berupa manusia ini, satu generasi habis digantikan generasi berikutnya. Generasi habis digantikan generasi berikutnya. Mereka satu generasi saling menggantikan. Sudah? Wahum waladu Adam alladzina yakhlufuna aba'ahum Adam. Mereka adalah para anak Adam yang menggantikan bapaknya yaitu Adam. Wa yakhlufu kullu qarnin minhumul qarna alladzi salafa qablahu. Dan satu generasi menggantikan generasi sebelumnya. Sehingga berdasarkan tafsir ini, maka tidak ada kaitannya dengan makhluk yang pernah tinggal di muka bumi sebelum Adam. Disebut sebagai khalifah karena mereka saling menggantikan antara satu generasi dengan generasi yang lain. Wa hadza qaulun hukiya 'anil Hasanil Basri. Dan ini merupakan pendapat yang dinukil dari Hasan Al-Basri. Baik. Dan semakna dengan pendapat ini adalah keterangan beberapa ulama tafsir seperti Ibnu Sabit dan Ibnu Zaid. Ibnu Sabit pernah mengatakan tentang inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata beliau, ya'nuna bani Adam alaihi salatu wassalam. Yang mereka maksud di sini adalah manusia alaihi salatu wassalam yang menggantikan antara satu dengan generasi yang lain. Wa qala Ibnu Zaid, dan kata Ibnu Zaid, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, inni uridu an akhluqa fil ardi khalqan wa aj'alu fiha khalifatan wa laysa lillahi yawma idzin khalqun illal malaika wal ardu laysa fiha khalqun. Aku akan jadikan makhluk di muka bumi dan aku jadikan dia saling menggantikan satu generasi ke generasi sebelumnya. Dan Allah ketika itu tidak punya makhluk selain malaikat, dan bumi ketika itu tidak ada makhluk yang menghuninya. Ini keterangan Ibnu Zaid. Tayyib. Intinya ada khilaf tentang makna pengganti. Ada khilaf tentang makna pengganti. Apakah di situ maksudnya adalah pengganti jin di muka bumi, ataukah maksudnya makhluk yang saling menggantikan antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Bisa dipahami dengan baik, Pak? Karena dulu waktu saya belajar ini bersama Ustadz Aris Munandar agak bingung ya. Maka saya buat detail seperti tadi, semoga antum tidak bingung. Dan saya lihat nampaknya ada yang merem. Itu wallahu a'lam, apakah bingung ataukah ngantuk kita tidak tahu. Ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tayyib. InsyaAllah setelah mendengarkan adzan kita akan membahas tentang hukum ucapan khalifatullah.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita akan membahas hukum ucapan khalifatullah. Bolehkah kita mengatakan kepada seseorang dengan kalimat khalifatullah ing ngalogo? Bolehkah kita mengucapkan atau memberi gelar seseorang dengan khalifatullah? An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau menyebutkan babun fi alfadhin yukrahu isti'maluhu, bab beberapa kalimat yang enggak boleh digunakan. Baik, adik-adik yang di atas tolong tenang ya. Yang di atas tolong tenang.
bolehkah menggunakan beberapa bab tentang beberapa lafaz yang tidak boleh digunakan. Yang bagi alla yuqala lil qa'im bi amril muslimina khalifatallah. Selayaknya kita tidak menyebut orang yang menjadi pemimpin kaum muslimin dengan sebutan khalifatullah. Bal yuqal, namun yang boleh kita berikan sebutan al-khalifah atau khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau amirul mukminin. Kita kalau mau menyebut pemimpin, kata An-Nawawi, jangan gunakan gelar khalifatullah, tapi gunakan gelar al-khalifah atau amirul mukminin atau khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan riwayat wa an Ibni Abi Mulaikah, dari Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, anna rajulan qala li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah ada orang yang mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya khalifatallah. Ada orang memanggil Abu Bakar dengan panggilan ya khalifatallah, wahai khalifatullah. Faqala, lalu Abu Bakar mengatakan, ana khalifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ana radin bidzalika. Aku khalifatu Rasulillah, bukan khalifah Allah, dan aku ridha dengan gelar itu. Wa qala rajulun li Umar, dan ada seseorang yang mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya khalifatullah, wahai khalifatullah. Faqal, maka Umar langsung merespon, wailak, laqad tanawalta tanawulan ba'ida. Hei kamu, wailak itu kalau kita terjemahkan bebas ya, cilaka kamu, celaka kamu. Kamu telah menyampaikan sesuatu yang terlalu jauh. Inna ummi sammatni Umar, ibuku memberi nama aku Umar. Falau da'autani bihadzal ism qabiltu. Kalau kamu memanggil aku dengan Umar, aku noleh, aku terima. Thumma kabirtu, lalu ketika aku besar, fakunnitu Aba Hafs, kemudian aku dikasih kunyah Abu Hafs. Falau da'autani bihi qabiltu, dan kalau kau memanggil aku dengan Abu Hafs, aku akan noleh, aku terima. Thumma wallaitumuni, kemudian kalian tunjuk aku sebagai pemimpin, umurakum, dan ngurusi urusan kalian. Fasammaitumuni amiral mu'minin, lalu kau sebut aku dengan amirul mu'minin. Falau da'autani bidzalika kafaka, kalau kau sebut aku dengan amirul mu'minin itu sudah cukup. Dan khalifah pertama yang disebut dengan amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi manusia pertama yang mendapatkan gelar amirul mu'minin Abdullah bin Jahash, sewaktu beliau memimpin sebuah sariyah, sebuah pasukan peleton kecil sebelum terjadinya perang Badar. Abdullah bin Jahash. Sehingga sebutan Amirul Mukminin sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Jahash disuruh untuk memimpin pasukan kecil, dan pasukannya itu memanggil Abdullah bin Jahash dengan Amirul Mukminin. Dan kejadian itu sebelum perang Badar. Tapi kalau pemimpin kaum muslimin yang bergelar Amirul Mukminin pertama kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena beliau enggak enak kalau disebut dengan khalifah, terlalu panjang. Abu Bakar itu sebutannya khalifatu Rasulillah, artinya pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar wafat, Umar mereka panggil dengan khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kalau orang ketiga kan kedawan. Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang keempat tambah dawa. Maka setelah mendengar itu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ud'uni Amirul Mukminin. Panggil saja aku dengan Amirul Mukminin. Baik. Sehingga Umar menolak ketika dipanggil dengan apa, Pak? Khalifatullah. Wa dzakara al-Imam Aqdul Qudat Abul Hasan Al-Mawardi Al-Basri Al-Faqih Asy-Syafi'i. Imam Al-Mawardi, ulama Syafi'iyah, dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah,
Beliau mengatakan, annal imama summiya khalifatan li'annahu khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi. Imam kenapa disebut sebagai khalifah? Karena beliau menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umatnya. Posisi kepemimpinan, bukan posisi kenabian ya. Karena tidak ada nabi setelah beliau. Qala fayajuzu ayyuqal al-khalifah 'alal itlaq. Maka imam boleh disebut al-khalifah titik, enggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sehingga berdasarkan hal ini, maka penyebutan khalifatullah oleh An-Nawawi ini tidak selayaknya diberikan. Kemudian di bagian akhir beliau menyebutkan, meskipun masih ada khilaf dalam masalah ini, waqtalafu fi jawazi qaulina khalifatullah. Dan ulama berbeda pendapat tentang bolehkah menggunakan gelar khalifatullah. Sebagian ulama membolehkan dengan makna liqiyamihi bihuquqihi fi khalqi. Dengan makna dia adalah orang yang menegakkan hukum Allah di tengah makhluknya dan menegakkan ubudiyah di tengah bumi, di muka bumi ini. Wa amtana'a jumhurul ulama min dzalika, dan mayoritas ulama melarang hal itu. Wa nasabu qailahu ilal fujur, bahkan sampai mereka menyebut siapa yang mengatakan pemimpin sebagai khalifatullah maka dia berbuat fasik. Hadza kalamul Mawardi, demikian keterangan Al-Mawardi yang dinukil oleh An-Nawawi. Nah, di antara ulama kontemporer yang berbeda pendapat dalam masalah ini adalah antara Syekh Albani dengan Muhammad Ar-Ridwani. Syekh Albani rahimahullah, beliau melarang penyebutan khalifatullah karena khalifah artinya pengganti dan Allah tidak butuh pengganti. Salah satu di antara konsekuensi makna khalifah adalah menggantikan posisi setelah dia tidak ada, mati atau gaib. Wa subhanallah fi hadhil hal, dan maha suci Allah dengan kondisi ini. Sehingga tidak mungkin manusia menggantikan Allah dengan kondisi seperti ini. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Syekh Albani dalam silsilah ad-dha'ifah. Kemudian ada pendapat yang kedua, pendapat Muhammad Ar-Ridwani. Beliau ulama Mosul ya. Mosul di mana? Mosul di mana? Irak. Beliau ulama Mosul, ulama Musil. Muhammad Ar-Ridwani menyebutkan bahwa penggunaan istilah khalifatullah ditoleransi dengan makna bi annal insana khalifatullahi fil ardi liidhari ma'anil ubudiyah faqat. Manusia boleh disebut sebagai khalifatullah berlaku untuk orang yang saleh karena mereka adalah makhluk di muka bumi yang melaksanakan bentuk peribadatan kepada Allah dengan menegakkan syariat-syariat Allah Ta'ala. Sudah? Dan ini sesuai dengan makna yang kedua yang tadi kita sebutkan tentang arti kata khalifah, yang artinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.